Selamat siang, saya akan menjelaskan terjemahan Yunani di Roma pasal 5. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Oleh karena itu, kita yang telah dibenarkan oleh iman, kita telah hidup dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya di sini mulai mengomentari kata all. Nah, dalam terjemahan ini harus kita berhati-hati dalam menentukan memakai kata harus kita gunakan sebagai terjemahan. Karena dia dalam bentuk conjunction sebagai kata penghubung, maka sangat penting untuk kita melihat bagaimana konsep dan pembahasan yang dijelaskan di bab sebelumnya. Nah, di sini saya memakai kata yaitu therefore atau oleh karena itu. Ini sebagai menunjukkan simpulan, bisa juga berdasarkan dari penjelasan dan terjemahan di pasal sebelumnya. Hal ini juga mengawali kata dikaiotetes ini dalam bentuk kata kerja. Tensesnya itu auris, menyatakan sesuatu yang terjadi, yang telah terjadi. Sedangkan voice-nya di sini dalam bentuk pasif, yaitu pasif ini menerima aksi dari subjek. Nah, hal ini dapat kita pahami bahwa kata dikaiotetes ini having been justified kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Dapat saya simpulkan bahwa Paulus sedang menjelaskan secara spesifik bahwa manusia yang dahulu berdosa telah menerima pembenaran oleh iman melalui hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kenapa saya menarik kesimpulannya di sini bahwa manusia dahulu telah berdosa dan menerima kebenaran, dibenarkan oleh iman. Menerima di sini menuju kata voice yang tadi saya jelaskan yaitu pasif, menerima aksi dari subjek. Jadi aksi dari subjek ini yang melakukan atau tindakan atau orang yang dimaksud dalam subjek ini adalah Allah sendiri. Jadi kita sebagai manusia yang berdosa menerima pembenaran, dibenarkan oleh Allah sendiri melalui iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini penekanan dan penjelasan yang dimaksud oleh Paulus di ayat 1. Oke, saya lanjutkan di pasal yang kedua, di ayat yang kedua. Melalui dia juga kita juga masuk oleh jalan iman di dalam kasih karunia ini, yang dimana kita berdiri dan bermegah di dalam pengharapan untuk kemuliaan Allah. Di sini saya mulai mengomentari kata prosagogen. Dia dalam bentuk akusatif, akses, atau dengan istilah lain bahasa Indonesianya jalan masuk. Dalam hal yang dimaksud Paulus di ayat ini yaitu di ayat sebelumnya sudah dijelaskan juga bahwa kita telah dibenarkan oleh iman melalui Yesus Kristus, itu secara spesifiknya. Sedangkan dalam ayat 2 ini dijelaskan bahwa melalui dia juga kita memperoleh jalan masuk melalui iman. Jalan masuk dalam hal ini kita dibenarkan melalui iman kepada Yesus Kristus dan menerima kasih karunia itu dari Allah. Nah, kemudian di ayat 3 dikatakan, dan tidak hanya itu saja, tetapi juga kita bermegah dalam masa penderitaan. Kita tahu bahwa penderitaan menimbulkan ketekunan. The atau and ini sebagai penghubung karena dia dalam bentuk conjunction. Dalam hal ini Paulus melanjutkan penjelasan di ayat sebelumnya. Trithesis, tribulation, kesengsaraan dari kata dasar sengsara.
Tribulasi ini dalam arti penerjemahan bahasa Indonesianya itu kesengsaraan. Bisa juga dikatakan penderitaan. Kata dasarnya yaitu sengsara, kesulitan, kesusahan hidup, kesukaran, dan sebagainya. Berdasarkan dari definisi tersebut atau istilah lain dari kata sengsara tersebut, penekanan Paulus yang dia jelaskan bahwa setiap orang mengalami masa kesukaran atau masa penderitaan yang tadi disebut dalam bahasa Inggrisnya tribulation. Kesusahan dan kesulitan hidup yang dihadapi akan menimbulkan ketekunan. Otomatis kalau kita melihat bahwa kesusahan, penderitaan yang dialami, mungkin yang kita alami saat ini bukan hal yang mudah. Punya pengorbanan, punya kekuatan, ketabahan, kesabaran dalam menghadapi masa kesusahan atau kesulitan hidup. Maka hal ini Paulus katakan bahwa dalam kesusahan dan kesulitan hidup yang dialami menimbulkan ketekunan. Dan ini juga kita bisa melihat bagaimana Paulus dia menginjil, mengabarkan kabar baik, menyampaikan Injil bukan hal yang mudah dan bukan pekerjaan yang hanya menyampaikan dan hanya memberitakan saja. Tetapi dalam perjalanan dia mengabarkan Injil, dalam menginjil banyak tantangan yang dihadapi, banyak persoalan, banyak penderitaan sampai dia dipenjarakan. Nah, hal ini penekanan yang dimaksud Paulus bahwa kesulitan, kesengsaraan itu bisa menimbulkan ketekunan. Dan dalam hal ini adalah bahwa iman kita teguh dalam Yesus Kristus. Tujuan dari kesengsaraan itu adalah bahwa kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kemudian dia lanjutkan di ayat keempat, yaitu dan ketekunan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kata the di sini saya pakai and atau dan. Ini menghubungkan ya di ayat sebelumnya dan ayat keempat ini. Ketekunan tahan uji menimbulkan pengharapan. Hal ini menyatakan sesuatu hal yang spesifik karena he the upomone dokumen kata memiliki definisi artikel bahwa ketekunan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan dari kata dasar harapan dalam KBBI, dalam definisi Kamus Bahasa Indonesia dapat ditemukan yaitu keinginan, kenyataan yang harus terjadi, keinginan supaya menjadi sesuatu yang fakta. Nah, saya lanjutkan di ayat kelima. Di sini dia mengatakan bahwa dan pengharapan tidak membuat kita malu, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita. Nah, kata dari kata kerja katais kunei ini dia bantu dalam kata kerja. Tensesnya juga dalam bentuk present. Does make a same. Di sini dalam tenses present ini menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam tafsiran Heidelberg ini, ia mengatakan orang yang kuat dalam iman tidak dipermalukan dalam kesengsaraan, ketekunan, dan tahan uji dan pengharapan. Walaupun banyak secara duniawi masalah yang dihadapi oleh manusia, karena dalam hati kita adalah kita punya iman dan pengharapan kepada Allah. Karena kekuatan kita, karena harapan kita hanya salah satunya dari Allah sendiri. Dan melalui Roh Kudus yang Allah curahkan dalam hati kita masing-masing, yang
diam di dalam setiap hati orang percaya yang bisa memampukan kita, yang bisa menolong, yang bisa menguatkan kita, sehingga dalam setiap masalah, dalam setiap kesengsaraan, penderitaan, kesulitan, dan keadaan situasi apapun, kita bisa kuat menghadapinya. Dan semuanya itu bisa menghasilkan ketekunan. Dalam hal ini adalah tekun dalam iman dan tetap mengandalkan Tuhan. Ayat 6 di sini yang mengatakan ketika kita lemah, Kristus mati untuk orang-orang durhaka. Nah, kata lemah di sini sangat mengarahkan ya, artinya bahwa kata lemah ini mengartikan di saat manusia dalam keadaan berdosa. Saya mengkomentari katanya dari kata astenon, yaitu tanpa kekuatan. Artinya atau dalam definisi lain lemah, tidak ada kekuatan, tidak ada harapan gitu. Nah, dalam definisi Kamus Bahasa Indonesia, kata lemah bisa diartikan juga tidak kuat, tidak berdaya. Dalam hal ini, ketika manusia berdosa, tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa yang dilakukan. Nah, penting sekali kita memahami bahwa sebagai manusia kita lemah karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri karena dosa yang kita perbuat, karena natur dosa yang ada dalam diri kita. Sebab hanya karena Kristus yang telah disalibkan sampai mati di kayu salib untuk orang-orang berdosa. Nah, di ayat ke-7 ini dijelaskan juga, yaitu memang manusia tidak akan mudah mati bagi orang yang benar, mungkin bagi orang yang ingin berani mati. Hal ini ditujukan juga kepada Yesus Kristus sebagai pribadi yang tidak berdosa. Dia rela mati bagi setiap orang berdosa. Dalam hal ini adalah seluruh manusia di muka bumi ini. Dalam ayat ke-7 ini ada perbandingan di ayat 7a dan b, bahwa dia yang benar kalau dibandingkan dia yang disebut baik. Karena yang baik sungguh menolong kita, sedangkan yang dikatakan benar, adil, tidak merugikan orang lain. Nah, tafsiran dari Cranfield ini, dia mengatakan bahwa dapat berarti penolong. Jadi dalam ayat ini Paulus mengingatkan kita bahwa sangat jarang sekali orang dengan sengaja mati untuk orang yang adil. Dan masih cukup jarang juga bahwa orang mati untuk seorang yang sungguh-sungguh menolong dia. Tetapi hanya Kristus Yesus sendiri yang mati berkorban di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, di ayat 8 ini, saya lanjutkan di ayat 8, dia mengatakan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, bahwa Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Nah, kata di sini yang sudah saya jelaskan di ayat sebelumnya, bahwa kita harus berhati-hati memilih kata terjemahan. Bisa dikatakan but, pakai therefore atau and, tapi kita harus berhati-hati memilih penggunaan kata tersebut karena sangat menentukan konsep dan penjelasan di ayat sebelumnya. Saya mulai menerjemahkan dari kata eunistesin, yaitu demonstrates, menunjukkan dalam bentuk tenses present. Tenses present ini menjelaskan keadaan kegiatan yang sedang dilakukan, bahkan dalam bentuk voice-nya dalam bentuk aktif. Berarti saya definisikan di sini yang saya pahami bahwa seseorang yang sedang melakukan kegiatan tersebut aktif,
dia berperan aktif dalam melakukan kegiatan tersebut. Ini dalam bentuk tensesnya present, yang mengatakan bahwa subjek aktif melakukan tindakan. Yang dimaksud di sini adalah Allah. Nah, Allah berperan aktif, Allah aktif untuk menunjukkan kasihnya. Kasih yang dia tujukan di sini adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, diutusnya ke dalam dunia sampai mati di kayu salib untuk dosa manusia, untuk seluruh dosa yang ada di muka bumi ini. Inilah kasih Allah yang besar, itu adalah kasih yang dia berikan kepada kita melalui pengorbanan dan kematian anaknya Yesus Kristus di kayu salib. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi di ayat 9. Oleh karena itu banyak yang telah dibenarkan oleh darahnya, bahwa kita akan diselamatkan dari murkanya. Di sini dijelaskan kata on. Saya melihat dari konsep sebelumnya, maka saya memilih kata oleh karena itu karena sedang menyimpulkan dari penjelasan ayat-ayat sebelumnya. Dalam hal ini bahwa Paulus sudah menjelaskan mulai dari ayat 1 mengatakan bahwa kita atau orang percaya telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus dan diselamatkan dari murka Allah. Diselamatkan dari murka Allah ini artinya diselamatkan dari amarahnya Allah, karena melalui darah Yesus Kristus kita diselamatkan dari murka Allah karena hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kita bisa selamat. Sehingga setiap orang yang percaya, yang mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai kebenaran, maka ia akan dibenarkan dan diselamatkan. Demikian yang saya sampaikan di penjelasan Roma pasal 5 ini dari ayat 1 sampai 9, yang intinya adalah bahwa yang sudah dijelaskan di pasal sebelumnya, kita dibenarkan oleh iman dan kita hidup juga melalui iman di dalam Yesus Kristus. Jadi, oleh karena iman kepada Yesus Kristus, kita percaya bahwa kita hidup, kita diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah yang dia utus ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Sebab di Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang telah berbuat dosa. Jadi tanpa Yesus Kristus kita tidak bisa diselamatkan. Maka Allah dalam hal ini berperan aktif dalam tenses present, voice-nya dalam bentuk voice-nya aktif, bahwa Allah aktif menunjukkan kasih-Nya. Oleh karena kasih Allah yang begitu besar yang dia berikan melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus, bahwa sampai saat ini kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah dan kasih karunia Allah yang dia berikan kepada setiap kita orang percaya. Jadi dalam hal ini penting sekali dalam penekanan Paulus di Roma pasal 5 ini, berdasarkan apa yang saya terjemahkan di Roma pasal 5, dimulai dari ayat 1 sampai ayat seterusnya. Demikian yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.